Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar SKI kelas 4. Ketambahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Dakwah Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan adalah awal permusuhan dengan kafir Quraisy. Awal permusuhan Nabi Muhammad SAW dengan kaum kafir Quraisy yang pertama, memfitnah dan mencela Nabi melalui jasa para penyair yang di masa Nabi adalah media massa pada waktu itu. Kaum Quraisy memerintahkan para penyair agar mencela dan memfitnah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Nabi Muhammad adalah dakwah bilhal, dengan memperkenalkan ajaran Islam dengan pengalaman dan keteladanan. Yang ketiga, mencekik Nabi yang sedang sholat. Ketika Nabi sedang sholat di Masjidil Haram, datang kaum Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi al-Mu'id yang mencekik Nabi dengan baju. Nah, ketika itu datanglah Abu Bakar dan berkata, "Apakah engkau akan membunuh seorang yang menyatakan Tuhanku adalah Allah?" 4. Meletakkan kotoran unta. Nah, atas desakan Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'id meletakkan kotoran unta ke punggung Nabi yang sedang sholat saat itu. Hingga sampai datang Fatimah, beliau tidak mengangkat kepala. Doa Nabi kepada kaum yang mendustakannya. Beliau berdoa, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Lalu beliau menyebutkan nama-nama yang selama ini mendustakannya dan menolak ajakan beliau, yaitu Abu Jahal, Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'id, dan Imarah bin Al-Walid. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Demi Allah, saya melihat mereka semua tewas dalam perang Badar dan diseret ke sumur tua untuk dikubur." Pemboikotan Nabi Muhammad dan keluarga di lembah Syi'ib. Pada tahun ke-7 kenabian, dengan membuat papan pengumuman kafir Quraisy yang ditulis oleh Mansur bin Ikrimah. Pemboikotan berlangsung selama 3 tahun yang mengakibatkan umat Islam menderita kemiskinan dan kelaparan. Walaupun demikian, mereka tetap sabar dan tabah mempertahankan akidahnya. Isi pemboikotan. Yang pertama, tidak melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, dan umat Islam. Yang kedua, tidak mengadakan pernikahan. Yang ketiga, dilarang berbicara dan menjenguk orang sakit. Keempat, dilarang mengadakan perdamaian dan tempat pengasingan umat Islam dijaga ketat oleh kaum Quraisy. Contoh ketabahan para sahabat. Pertama, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah istri tercinta Rasulullah. Ia membantu dakwah Nabi dengan jiwa dan seluruh harta bendanya. 2. Abu Bakar Asy-Syiddiq. Beliau adalah orang pertama yang memeluk Islam, selalu melindungi Nabi dengan harta dan jiwa raganya. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan.
Utsman pernah disiksa oleh pamannya dengan cara diikat dan dijemur di bawah matahari agar meninggalkan keimanannya. Utsman memilih Islam dan meninggalkan harta bendanya yang melimpah ruah. Yang keempat adalah keluarga Yasir dan istrinya Sumayyah. Mereka diseret ke tengah padang pasir yang panas dan disiksa dengan kejam, dipukuli, dicambuk, dan dicaci maki agar meninggalkan keimanannya. Contoh ketabahan para sahabat yang lain adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah budak Umayyah bin Khalaf. Dia yang sangat marah mengetahui Bilal masuk Islam, sehingga Bilal diseret dan dicambuki, dimaki agar keluar dari Islam dan meninggalkan keimanannya. Kemudian Zubair bin Awam. Zubair digantung di atas tiang oleh pamannya. Kemudian pamannya menyalakan api di bawahnya, di bawah tiang gantungan, agar Zubair meninggalkan keimanannya. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar adalah seorang yang pemberani. Dia mengucapkan kalimat syahadat di samping Ka'bah sehingga terdengarlah oleh kaum Quraisy, dan dia dipukuli oleh kaum Quraisy. Meneladani ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tekanan dalam berdakwah, mulai dari melempari Nabi dengan kotoran unta dan mencekik leher Nabi saat sholat. Nabi juga difitnah sebagai tukang bohong, al-kazib, tukang sihir, dan orang gila. Namun semua itu dihadapi Nabi dengan sabar, tabah, dan tenang, serta tidak adanya dendam. Keteladanan para sahabat diceritakan dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Para sahabat dalam menyampaikan dakwah kepada kaum kafir Quraisy juga mengalami penyiksaan, caci maki, dan penderitaan luar biasa. Tetapi para sahabat melaluinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan, karena mereka yakin bahwa agama Islam akan memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat dan menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Tugasnya adalah ceritakan dua sahabat Nabi yang mengalami siksa dan bagaimana mereka mempertahankan keimanannya. Kemudian yang kedua, sebutkan pemboikotan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.